Dan pesan tersirat yang ingin disampaikan dalam festival dayung tersebut adalah Anies memang tak bisa kerja dan bandel kalau diajak kolaborasi. Mereka berdua ingin memberikan sentilan telak bahwa ada mantan gubernur yang telah membuang waktu sia-sia dengan menjual omongan tanpa tindakan. Dia pikir memimpin DKI sama dengan kontes debat kusir. Dia pikir solusi masalah di Jakarta akan lenyap dengan wacana doang. Dan sekarang dia pede mau memimpin Indonesia. Bayangkan saja. Halo, bertemu lagi dengan saya X Hardy di Opini Seward. Minggu lalu, pejabat Gubernur DKI Heru Budi Hartono hadir di acara Festival Dayung Ciliwung yang digelar oleh Kementerian PUPR serta Kementerian BUMN di Sungai Ciliwung. Heru datang bersama Menteri PUPR Basuki Hadi Mulyono. Memang acara ini adalah dalam rangka kegiatan mendayung menyusuri sungai dari muara Sungai Ciliwung Pasar Rumput sampai Dukuh Atas. Sebelum saya bahas poin pentingnya, Heru berterima kasih kepada Basuki karena mengadakan acara Festival Dayung Ciliwung. Acara ini bukan sekedar acara lomba dayung, tapi ada misi penting, yaitu mengkampanyekan sebuah misi kepada masyarakat agar menjaga kebersihan kali. Heru juga mengajak warga mendukung program penanggulangan banjir. Program penanggulangan banjir seperti apa yang dimaksud Heru? Tentu saja salah satunya adalah normalisasi sungai. Ciliwung juga termasuk salah satu sungai yang menjadi target normalisasi. Seperti yang kita tahu, kondisi sungai-sungai di Indonesia kebanyakan sangat memprihatinkan. Jarang ada sungai yang bisa dibanggakan seperti sungai-sungai di Eropa yang airnya jernih, bersih dan tidak kotor penuh sampah. Sama halnya dengan Sungai Ciliwung. Dulunya air di Kali Ciliwung bersih dan banyak ikan. Seiring dengan padatnya penduduk akibat urbanisasi gila-gilaan dan kebiasaan buruk dari masyarakat, sungai berubah jadi jorok dan penuh sampah. Ikan-ikan itu pun hilang dari peredaran. Lebar kali yang dulu bisa mencapai 25 meter, sempat menyusut tinggal 5-10 meter karena sudah dipenuhi bangunan-bangunan liar di bantaran kali. Ditambah lagi dengan banyaknya sampah yang menumpuk, membuat sungai ini lebih mirip tempat pembuangan akhir. Sungai yang dulunya lebar dan dalam, akhirnya jadi sempit dan dangkal. Tidak heran, tiap kali hujan deras selalu terjadi banjir, karena daya tampung sungai makin kecil akibat pendangkalan dan penyempitan sungai. Kondisi ini terus terjadi hingga akhirnya muncullah Ahok yang berani menggebrak dan membereskan masalah di Kali Ciliwung. Ahok akhirnya melakukan normalisasi, yang artinya mengembalikan fungsi dan spesifikasi sungai seperti sedia kala. Normalisasi sungai itu ibarat mengembalikan sungai kembali ke settingan pabrik awal. Dari yang sempit, dangkal, dan kumuh dikembalikan menjadi lebar, dalam, dan tidak kumuh. Konsekuensinya, bantaran kali harus digusur. Mereka harus direlokasi ke rusun murah meriah. Hasil normalisasi sungai terlihat jelas. Sungai makin lebar, titik banjir bahkan banyak berkurang. Tapi sayang, normalisasi sungai hanya berjalan sekitar 50% sebelum Ahok lengser karena kalah di Pilkada DKI. Setelah itu, normalisasi mandek dan mangkrak. Pak Basuki tak bisa berbuat apa-apa karena harus menunggu pembebasan lahan yang merupakan tanggung jawab Pemprov DKI. Anies santai saja, tidak melakukan apapun. Pak Basuki pasrah. Anies maunya debat, tak mau diajak bekerja sama. Anies lebih suka bicara mengenai kenapa normalisasi sungai tidak begitu efektif, ketimbang cari solusi bersama. Akhirnya Anies lengser, dan normalisasi sungai pun dilanjutkan karena Heru lebih kooperatif dan mau bekerja sama menanggulangi banjir. Makanya jangan heran, di acara Festival Dayung Ciliwung, Heru datang bersama dengan Pak Basuki. Keduanya terlihat kompak dan serasi. Bayangkan kalau gubernur saat ini masih Anies. Ciliwung mungkin tetap kumuh dan jorok, tanpa ada kemauan untuk diperbaiki. Sungguh malu kalau misalnya acara Festival Dayung sungainya kotor, jorok, dan bau. Mungkin Anies lebih suka menggunakan kain waring yang lebih besar untuk menutupi sungai. Seandainya Anies mau membuang ego, gengsi, dan dendam masa lalu, tentu saja normalisasi sungai bisa menjadi prestasi besar yang bisa dia pamerkan.
Ini lebih berkelas ketimbang Formula E yang tidak punya pamor, serta Stadion JIS yang pagar pembatasnya ambruk saat grand launching. Yang dapat panggung malah Heru. Hanya dengan kejelasan soal kelanjutan normalisasi sungai, Heru dapat berkah dan apresiasi di mana-mana. Bahkan ada warga yang begitu bahagia sampai mengadakan acara potong tumpeng karena kali angke dinormalisasi. Anies dapat apa? Cuma dapat makian. Anies dapat hujatan dan bonus caci maki karena besar mulut daripada tindakan. Mana naturalisasi sungai yang dia banggakan itu? Naturalisasi entah apa. Memangnya sungainya masih berstatus warga negara asing sehingga harus dinaturalisasi? Memangnya sungai mau main sepak bola di tanah air sehingga perlu dinaturalisasi? Begitulah kalau kebanyakan wacana dan retorika tapi tak bisa bekerja. Festival Dayung Ciliwung ini adalah kado indah buat Anies yang terkenal gemar cuap-cuap. Seolah Pak Heru dan Pak Budi ingin memperlihatkan kepada masyarakat bahwa normalisasi sungai bukan hanya bisa mencegah banjir, tapi juga bisa digunakan untuk wisata serta keindahan kota. Masyarakat disadarkan bahwa sungai yang indah dan bersih bisa diwujudkan kalau pemimpinnya mau bekerja dan masyarakatnya mau diajak menjaga kebersihan. Duet Heru dan Basuki adalah contoh nyata. Memang agak disayangkan Ahok tidak menjabat sebagai gubernur lagi. Seandainya dia menang dan menjadi gubernur di periode kedua, mungkin hasilnya akan lebih spektakuler lagi. Jakarta melaju kencang, gas penuh tanpa rem. Di tangan Anies, Jakarta berjalan dengan rem, lambat sekali. Tapi dibilang melaju pesat melebihi kecepatan pesawat. Di era Anies, tidak ada yang bisa dia kerjakan kecuali adu debat dan adu keras kepala. Sampai kapanpun ya sungainya mungkin begitu-begitu saja. Sampai kapanpun adalah fakta bahwa Jokowi dan Ahok yang berani membenahi sungai di Jakarta dengan serius dan berhasil. Sisanya hanya berwacana tanpa banyak tindakan. Dan pesan tersirat yang ingin disampaikan dalam festival dayung tersebut adalah Anies memang tak bisa kerja dan bandel kalau diajak kolaborasi. Mereka berdua ingin memberikan sentilan telak bahwa ada mantan gubernur yang telah membuang waktu sia-sia dengan menjual omongan tanpa tindakan. Dia pikir memimpin DKI sama dengan kontes debat kusir. Dia pikir solusi masalah di Jakarta akan lenyap dengan wacana doang. Dan sekarang dia pede mau memimpin Indonesia. Bayangkan saja, menyelesaikan normalisasi sungai saja Anies tidak bisa. Apalagi mau menyelesaikan persoalan negara yang ratusan kali lipat lebih besar dan rumit. Dengan apa Anies bisa membawa perubahan? Kalau selama ini yang dia perlihatkan hanyalah keahlian menata kata dan menjual janji surga. Namanya aja koalisi perubahan, tapi perubahan yang mereka tawarkan adalah perubahan ke arah mundur ke belakang. Perubahan yang dimaksud mungkin perubahan yang lebih baik bagi oligarki di belakang Anies. Jangan bilang Anies anti oligarki. Yang bilang Anies adalah calon presiden anti oligarki berarti tak paham dengan kelompok di sekeliling Anies. Lihat saja pesawat yang dia naiki, maka itu sudah cukup membantah semuanya. Mau merakyat tapi naik pesawat jet pribadi, ya sama saja bohongnya. Harusnya biar lebih merakyat, naik unta saja. Lagi pula unta itu ramah lingkungan, bebas polusi, tidak perlu bahan bakar, cukup minum air yang bisa didapat dengan mudah. Anies bisa jadi trendsetter dari isu ini. Lumayan, bisa jadi perintis dan pionir yang luar biasa. Akhir kata, warga jangan sampai tertipu lagi hingga kesekian kalinya. Heru dan Basuki adalah contoh nyata bagaimana pemimpin seharusnya bekerja. Jangan mau diberi angin segar yang sebenarnya angin busuk yang disemprot parfum. Sekian dulu opini dari saya. Jangan lupa subscribe channel ini dan tinggalkan komentar Anda di bawah. Sampai jumpa lagi di video berikutnya.